Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan peserta pengajian yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yaitu masih mengenai toharoh, kebersihan. Kita hari ini akan membahas mengenai satu konsep kebersihan, yaitu istikhalah. Mari kita buka kitabnya ya. Ini dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi daraini amin. Tadhiru juludil maitati ghairil kalbi wal khinzir. Mensucikan, bagaimana cara mensucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Wayat huru jildul hayawani ghairil kalbi wal khinziri bitibag. Kulit hewan selain anjing dan babi, maksudnya kulit hewan yang bangkai, itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Watibahu naz'u rutubatil jildi alati yufsituhu ibqa'uha. Mensamak itu apa? Yaitu aktivitas menghilang sesuatu yang basah dari yang apabila dibiarkan itu menjadikan kulit itu rusak. Bimadatin ladigatin, dengan satu materi yang pahit, khirifatin, yang bisa menghilangkan semacam lendir-lendir dari di kulit tadi. Bihaitsu law naqa'u fil ma' law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud ilaihin natnu wal fasad. Sehingga apabila kita law naqa'u fil ma'i, apabila kita menjatuhkan dia dalam air, maka kulit tadi tidak bisa menjadi berbau berbau bangkai dan rusak. Jadi ini ada kisah bahwa pada suatu hari di zaman Rasulullah itu ada beberapa sahabat itu menyeret bangkai kambing, mau dibuang. Lalu dilihat oleh Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah. Lalu mau kalian apakan bangkai itu? Ya kita buang Rasulullah, kata mereka. Terus karena udah bangkai, lalu Rasulullah menyarankan dalam satu hadis yang artinya, kenapa kamu tidak ambil kulitnya dan gajinya? Kulitnya bisa kamu sama, kemudian gajinya bisa kamu jadikan minyak, api ataupun lentera. Pada zaman dulu mereka menggunakan penerangan itu menggunakan gaji atau lemak hewan. Lalu Rasulullah berkata, idza tubiqal ihabu faqad tahura. Kalau Rasulullah, idza tubiqal ihabu faqad tahura. Apabila disamak kulit itu, maka dia bisa menjadi suci. Jadi itu yang menjadikan landasan bahwa menyamak hewan itu, maksudnya kulit bangkai itu bisa menjadi suci.
karena sudah berubah. Jadi dengan ditaburi materi-materi ataupun zat-zat yang bisa menghilangkan bau yang biasanya tuh bahannya tuh sesuatu yang pahit. Sesuatu yang pahit yang bisa menghilangkan lendir-lendir yang ada pada kulit tadi. Itu bisa menjadikan kalau sudah yakin bahwa itu bisa bersih dan tidak rusak lagi, maka itu sudah bisa dijadikan atau dianggap sebagai sesuatu yang bersih dan bisa dimanfaatkan. Karena itu bisa merubah dari kulit bangkai ke kulit yang bisa dimanfaatkan. Ini dalam istilah fikih namanya istihala. Istihala itu proses perubahan satu zat dari zat tertentu yang bisa berubah. Ini nanti akan kita bahas juga perubahan yang ada dari khamr. Khamr itu berubah, ketika dibiarkan dia akan berubah menjadi cuka. Ini juga hal yang baru juga. Ini termasuk konsep istihalah tadi. Maka itu juga bisa menjadi suci. Menurut mazhab Syafi'i, itu hanya yang boleh disama itu hanya bangkai hewan-hewan yang bisa dimakan. Adapun hewan-hewan yang seperti babi, kemudian anjing, lalu juga hewan-hewan buas, sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Makanya ada orang yang menyamak kulit ular dijadikan tas, itu juga menurut mazhab Syafi'i tidak bisa. Karena itu tidak termasuk hewan yang bisa disamak. Kenapa? Karena hadisnya itu yang tadi disebutkan itu kambing. Kambing itu yang dekat menurut para ulama itu hewan yang bisa dimakan. Kambing atau kerbau atau sapi dan lain sebagainya. Kalau hewan-hewan lain yang tidak bisa dimakan, itu di luar konteks menurut para ulama. Sehingga para ulama mazhab Syafi'iyah umumnya mengatakan bahwa yang boleh disamak itu hanya hewan-hewan yang bisa dimakan. Wajibu ghuslul jildi bil ma'i ba'da tabghi li mulaqatihi lil adawiyati an najasata allati tubiqu biha. Dan setelah disamak tadi itu kulitnya wajib disucikan, dibersihkan karena dia sudah menempel dengan wadah yang terkena najis, yaitu najisnya barang-barang yang tersentuh oleh kulit tadi sebelum jadi suci, sebelum disamak. Awal adawiyatil lati tanajjasat bimulaqatihi qabla tuhri ainihi, atau karena wadah tadi itu menjadi najis karena tertempel oleh kulit sebelum disucikan, sebelum disamak. Jadi itu konsep dibag ya. Jadi bisa menjadi suci apabila disamak. Jadi samak ini seperti itu. Nah, ini ada pengertian yang salah di masyarakat, terutama masyarakat Malaysia ini sering tanya, Pak, kalau saya kena anjing, apakah tangan saya wajib disamak? Jadi disamak itu maksudnya disucikan. Jadi mungkin ada bahasa lain yang kurang pas. Ya disucikan bukan disamak. Disamak itu khusus berlaku untuk Untuk kulit. Baduma yufa anhu minan najasati. Ini pembahasan dari najis. Jadi ada beberapa najis yang itu aslinya najis, tapi dimaafkan. Apabila terkena itu tidak masalah gitu untuk tidak dibersihkan. Al-Islamu dinun nadhofah lidzalika aujaba izalatan najasati aina makanat wa taharruz minha. Islam itu agama yang menjunjung kebersihan, kesucian, maka dia mewajibkan, Islam itu mewajibkan menghilangkan najis bagaimanapun bentuknya, wa taharruz minha, menjaga diri dari najis tadi. Wa ja'ala taharata minan najasati syarton li sihhatis sholati sawaun fi thawbi awil badani awil makan. Islam mensyaratkan suci ini dari najis sebagai syarat sahnya sholat. Suci dalam pakaian, badan, dan juga tempatnya. Ila anad dina ro'a al-yusra wa adamal haraj. Tetapi Islam itu tetap agama yang menjunjung tinggi kemudahan, ya, menjunjung kemudahan dan juga menghilangkan kesusahan. Maka fa'afa anin ba'din najasati li ta'adzuri izalatiha. Maka Islam itu memaafkan beberapa najis karena sulit untuk dihilangkan. Au masyaqqatil ihtirazi anha. Atau karena susahnya menghindari dari najis tersebut.
tashilan 'alan nas wa raf'anil haraji anhum, yaitu untuk memudahkan manusia dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Wa ilaika ba'du hadhil ma'fuwat. Inilah beberapa daftar najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama adalah rosyasul baulil basid alladzi la yudrikuhu torfu al-mu'tadilu idza asabat thawba abil badan. Cipratan air kencing yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh mata. Maksudnya mata yang biasa, bukan mata yang menggunakan pembesar. Ketika dia mengenai pakaian atau badan. Sawa'un kanat najasatu mughalladzatan au mukhaffafatan au mutawassitatan. Jadi baik najis itu merupakan najis yang mughalladzah yang berat, kemarin itu seperti anjing dan babi, atau yang ringan ataupun yang sedang. Itu adalah yang dimaafkan. Karena orang kencing itu biasanya mesti ada yang menciprati. Kecuali makanya yang bagus tuh memang menggunakan itu WC yang duduk itu lebih menjamin untuk tidak terciprati. Tapi kadang-kadang juga ada yang airnya banyak sehingga justru malah ketika buang air itu justru kena airnya lalu menciprati lagi. Ini juga masalah. Makanya dipilih dipilih tempat duduk buang air itu yang airnya jauh. Jadi yang airnya jauh ataupun tidak terlalu istilahnya tidak terlalu banyak gitu, tidak ngecembong kalau orang bahasa Jawa bilangnya. Tidak terlalu ada di dalam itu sehingga ketika orang buang air itu tidak ada cipratan. Karena kalau airnya banyak kemudian begitu juga jaraknya itu kadang-kadang kalau terlalu pendek juga membahayakan karena bisa menciprati pakaiannya atau bahkan mungkin juga anggota badan yang dekat. Begitu juga yang terlalu jauh juga kadang-kadang juga justru akan menimbulkan cipratan yang lebih keras. Makanya dicari yang pas. Memang harus ada desainer WC yang Islami gitu sehingga dia bisa memilih WC yang betul-betul Islami. Kemudian yang kedua adalah al-yasiru minad dam wal qaih. Jadi darah yang sedikit ataupun juga anak. Wadamul baroghiti. Begitu juga darah nyamuk. Bawani muldzubab. Kotoran dzubab itu lalat. Lalat itu kan ada kotorannya. Kadang-kadang dia juga kemana-mana. Dia menghinggap di kotoran lalu terbang lalu hinggap di makanan kita, di baju kita. Nah ini seperti ini, begitu darah yang sedikit. Ini seperti darah yang muncul karena mungkin karena bisul atau karena jerawat yang sangat sedikit di badan kita. Atau kadang-kadang luka kita sudah hampir kering ketika kita mau sholat ternyata ada karena gerakan-gerakan kita sehingga dia menimbulkan darah sedikit yang akhirnya kelihatan keluar. Itu juga dimaafkan. Apabila itu najis itu malam yakun dalika bifilil insani wa ta'amudi. Apabila itu tidak dilakukan secara sengaja. Kalau Anda sengaja melakukan itu ya artinya misalkan luka sengaja asalnya tidak pecah tapi Anda garuk-garuk sehingga mengeluarkan darah dan mengenai baju lah ini yang najis. Kemudian ketiga adalah damun wa qaihul juruhi walau kana katsiron. Darah dan nanahnya luka walaupun banyak. Syarat itu ta'ayyakuna minal insani nafsi. Dengan syarat bahwa itu disebabkan oleh manusia sendiri. Wala yakuna bifilihi wa ta'amudi, dan itu tidak terjadi karena kesengajaan dan tindakan orang tadi. Wala yujawiza mahallahu al-mu'tada usuluhu ilaihi. Dan apabila darah itu tidak kemana-mana, tidak mengalir maksudnya, masih di luka itu nggak apa-apa. Jadi jangan luka itu dikena baju, tapi pas yang kena bajunya itu ternyata luka tadi nggak kemana-mana, darahnya nggak mengalir, itu juga dimaafkan. Kemudian rawthud dzubab alladzi yusibul hubub atna'a dirasatiha. Jadi kotoran lalat yang mengenai hubub itu artinya biji-bijian ketika kita membersihkannya.
Warathul an'am alladzi yusibul laban asna al halab. Kotoran hewan, sapi, terutama sapi atau kambing perah yang menyentuh susu ketika dia diperah. Sehingga malam yakun yaksuru fayughayyirul laban. Asalkan jika sampai merubah warnanya susu tadi. Kalau susunya sudah berubah warnanya menjadi warna kotoran, ya sudah enggak boleh. Yang kelima adalah rausus samak. Alazi Bilma'i malam yataghayyar. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Menurut mazhab Syafi'i kotoran ikan ini najis. Di dalam air malam yataghayyar. Terutama ini yang sering terjadi itu di akuarium. Akuarium kan ada ikannya itu. Banyak kotorannya. Selama kotorannya ini tidak sampai merubah warna air, tidak apa-apa. Menurut mazhab Syafi'i. Walaupun ini menurut mazhab Maliki sebetulnya kotoran hewan itu tidak najis. Tapi menurut mazhab Syafi'i ini najis. Makanya masyarakat kita mazhab Syafi'i itu ada tradisi makan itu, makan apa? Tempat kotoran ikan bandeng terutama itu yang disebut walren atau apa itu. Sebetulnya kalau mengikuti mazhab Syafi'i itu nggak boleh karena itu makan kotoran ikan. Tapi karena sudah menjadi tradisi di masyarakat ya apa boleh buat. Akhirnya para ulama memberikan fatwa, oh kalau begitu ikut mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan itu halal. Jadi itu landasannya. Termasuk terasi. Terasi itu kalau kita teliti menurut mazhab Syafi'i sebetulnya najis. Karena itu kan campuran antara kulit, antara daging ikan sama kotorannya, digerus, digiling. Sehingga menjadi terasi. Ini apa namanya? Menurut aslinya, menurut mazhab Syafi'i kalau kita ketat ya tidak boleh. Tapi karena itu sudah menjadi makanan Indonesia, ya akhirnya dicari solusi ya tadi. Itu adalah makanan yang sudah tidak bisa dihilangkan dari orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dilarang makan terasi bisa ada demo nanti. Oleh karena itu ya memang akhirnya diperbolehkan menggunakan landasan pendapat kedua yaitu bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan termasuk ikan itu tidak najis. Ini juga berlaku tadi untuk air akuarium. Karena air akuarium itu kadang-kadang menjeprat kemana-mana. Kalau kita perketat dengan aturan najis ya susah. Makanya dimaafkan. Wadhar kutuyur fil amakin allati tatarajjat 'alaiha, dan kotoran burung di tempat-tempat yang sering dia itu datang ke situ. Kal haramil makki seperti Masjidil Haram, wal haramil madinil Masjid Nabawi, wal jami'ul umawilan masjid dan masjid jami' Umayyah. Wa dzalika li umumil balwa wa usril ikhtirazi anhu, dan susahnya ikhtiraz, menghindar darinya. Ada konsep namanya umumul balwa. Ini konsep dalam mazhab Syafi'iyah. Ya juga mazhab lain sih ada. Jadi ini itu konsep untuk memberikan keringanan kepada orang. Umumul balwa itu artinya balwa itu cobaan. Umum itu umum. Jadi cobaan yang umum. Jadi masyarakat dicoba dengan kondisi yang sulit dan tidak bisa dihindari. Ini contohnya yang paling jelas itu adalah apa? Kotoran hewan di masjid, kotoran burung di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu ada barang burung merpati yang banyak sekali. Dia kalau di Indonesia itu cicak. Kotoran cicak ini juga sama. Sama dengan itu. Di mana-mana di masjid selalu banyak cicak. Dan kotoran ini oleh para ulama dimaafkan. Karena umumul balwa tadi, cobaan yang sangat meluas, sulit untuk dihindari. Itu kalau kotoran cicak itu kita hukumin najis, itu kasihan Pak Marbot yang di masjid itu. Tiap hari dia harus nyapu, bersihkan. Padahal cicaknya banyak sekali, nggak bisa dikusir. Sama di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu burung merpati banyak sekali, ribuan bahkan jutaan mungkin. Di mana-mana dia membuang kotoran. Ini kalau kita hukumin najis ya susah. Jadi aslinya najis karena itu kotoran hewan, tapi karena sulit dihindari maka diperbolehkan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa itu asal tidak basah. Jadi harus yang sudah kering. Tapi ada juga yang mengatakan sulit. Gimana kita menghindari kotoran cicak yang sudah kering, yang basah itu. Kadang-kadang kita sholat dia membuang kotoran di depan kita. Nomor 6 itu mayusibul taubal jazar minad dami malam yaktur. Para jazar itu artinya tukang penjual daging ya.
penjual daging. Kalau jagal, kalau orang Jawa bilangnya jagal. Jagal itu kan pakaiannya mesti kena darah. Ataupun ini bisa dikatakan darah yang menempel di daging sehingga mengenai bajunya para tukang penjual daging tadi atau pemotong daging. Selama tidak banyak, tidak kemana-mana dagingnya itu, ini juga dimaafkan. Lalu nomor 7, ad-damul ladzi 'alal lahmi. Darah yang menempel di daging. Daging yang basah itu mesti ada darahnya. Ini dimaafkan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa yang dimaafkan itu selama dia tidak terpisah dari darah, dari dagingnya. Jadi selama dia nempel di dagingnya dan nggak bisa dipisahkan, itu yang dimaafkan. Oleh karena itu, inilah yang menjadikan para ulama mengatakan bahwa ketika Anda memasak daging itu sebaiknya nggak dicuci. Karena ketika Anda cuci itu, darahnya mulai bercampur dengan air lalu mengalir kemana-mana. Ini yang bisa menjadikan najis. Nah, karena itu cara yang benar untuk memasak daging itu ya Anda mendidihkan air lalu daging itu dimasukkan langsung sehingga tidak ada darah di situ. Kalau dicuci malah bisa menimbulkan najis. Kecuali memang dagingnya itu kena najis. Ya apa boleh buat Anda cuci, tapi harus ditiriskan. Ditiriskan sehingga baru dibuang najisnya. Lalu yang ke-8 adalah famut tiflil mutanajjisi bil qai'i idza akhadha tadya ummi. Mulutnya anak kecil yang najis gara-gara dia muntah. Karena muntah itu hukumnya najis menurut mazhab kita. Jadi ketika dia menyusui ibunya ini kan sering muntah, itu kan mesti muntahannya ini kan keluar dari perutnya. Jadi prinsipnya dalam mazhab Syafi'i itu sesuatu yang di mulut asal dia itu keluar dari perut kan tempatnya najis. Itu dia najis. Tetapi kalau dia itu masih di dalam mulut yang di atas, yang tidak dari perut, maka itu tidak najis. Makanya cairan yang keluar ketika orang tidur itu iler ya. Kalau orang Jawa bilangnya iler. Iler ini para ulama mengatakan ada 2 jenis. Ada iler yang jernih, itu yang keluar dari mulutnya seorang yang tidur dan itu keluar dari air ludahnya. Ini enggak najis. Tetapi ada air liur yang warnanya kuning. Kuning coklat ini menurut para ulama ini keluar dari perut. Nah, ini yang najis. Makanya hati-hati. Oleh karena itu orang yang bangun tidur nih harus melihat bantalnya. Bantalnya kalau ada bekas air liur yang kira-kira warna kuning ya sebaiknya dicuci mulutnya. Kemudian yang ke-9 adalah ma yusibul insana min tini syari. Apa yang mengenai manusia dari lumpur di jalanan. Ini apalagi kalau musim hujan itu kan ketika kita di jalan raya itu kan banyak di beberapa wilayah itu kan ada banyak kotoran kuda. Ini campur dengan lumpur. Ya enggak hanya kotoran kuda sih. Banyak kotoran-kotoran yang bercampur dengan lumpur yang di jalan. Ini menurut ulama juga dimaafkan karena sulit menghindari. Apalagi musim hujan ya sulit. Kita nggak bisa memastikan air yang di jalanan itu, air comberan itu apakah najis atau tidak. Dan umumnya najis, ya campur macam-macam. Dari comberan yang keluar karena meluap, lalu bergejala dan lain-lain. Dari air kencing orang dan sebagainya. Nah ini termasuk kalau kita terkena itu dimaafkan. Maksudnya ya tidak yang basah sekali, yang terciprati atau terkena kaki kita itu dimaafkan. Lalu nomor 10 adalah al-maitatul lati la nafsalaha sa'ilah. Bangkai yang tidak mempunyai darah. La nafsa itu artinya tidak, la nafsa itu dalam bahasa Arab diartikan tidak ada darah. Sa'ilatun yang mengalir. Jadi bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Aila damalaha min nafsiha, tidak mempunyai darah dari badannya itu. Idza waqa'at fi ma'in. Ketika dia jatuh di sesuatu yang cair, kadzubab seperti lalat, nahl dan seperti juga lebah, wanamal dan semut. Syarat itu an taqa'a bi nafsiha, dengan syarat dia jatuh dengan dirinya ke dalam cairan. Minuman kita kejatuhan lalat atau semut itu juga tidak najis. Walam tughayyir al-ma'i alladhi waqa'at fihi, dan tidak sampai
merubah apa yang kejatuhan tadi, cairan kejatuhan. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu tsumma yatrahu. Rasulullah bersabda dari hadis Abu Hurairah, apabila seekor lalat jatuh di dalam wadah kalian, falyaghmishu kullahu, maka benamkanlah dia semuanya. Semetrahu, lalu buanglah. Maksudnya buang lalatnya tadi. Fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhiri da'an. Karena sesungguhnya di salah satu daripada sayap lalat itu ada obat dan satunya ada penyakit. Ini para ulama mengatakan ini hadis yang mencerminkan mukjizat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui bahwa di kedua sayapnya lalat itu yang satunya berisi obat, yang satunya berisi penyakit. Walaupun ini orang-orang modern biasanya enggak tega ini. Kalau sudah kemasukan lalat ya dibuang semuanya. Tapi dalam agama kita enggak. Jadi ajaran agama kita kalau makanan kejatuhan lalat itu enggak harus dibuang semuanya. Karena apa? Karena tadi Nabi bersabda bahwa di salah satu di salah satu sayapnya ada yang berisi obat dan ada yang berisi penyakit. Bahwa istidlal, cara untuk beristidlal menggunakan hadis ini, annahu law kana yanjisuhu lam ya'mur bi ghamsi. Andaikan itu menjadikan minuman ataupun wadah tadi najis, maka Nabi tidak menyuruh untuk membenamkan. Ini maksudnya membenamkan. Makanya kalau kejatuhan lalatnya itu belum begitu terbenam, harus dibenamkan. Dibenamkan lalu dibuang. Ini aturan agama. Konon pernah diadakan penyelidikan itu memang begitu. Jadi justru kalau ketika dia nggak kita benamkan, itu ada potensi yang terkena makanan tadi yang penyakitnya. Sehingga ketika kita makan itu yang kena penyakit. Yang obatnya nggak masalah. Bagaimana kalau yang kena makanannya? Makanya disuruh membenamkan. Ini termasuk mukjizat Rasulullah ini. Yang mengatakan bagaimana ada obat dan ada penyakit. Kisah bidzubabi kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasiru damuha. Lalu disamakan dengan lalat tadi semua hewan yang tidak mempunyai darah seperti semut, kemudian lebah dan lain-lain. Saya kira sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silakan kalau ada pertanyaan ya bisa ditulis, nanti akan kita bahas. Coba kita lihat apakah ada pertanyaan yang sudah masuk. Silakan kalau ada yang tanya, boleh juga dengan suara atau mungkin dengan tulis. Saya kira lebih bagus supaya lebih mudah saya baca dalam chat. Jadi itu beberapa hal yang paling sering ditanyakan itu, terutama hal-hal yang dimaafkan. Saya bertanya, Pak. Monggo yang bertanya langsung saja. Gini pertanyaannya. Setelah wudhu, tiba-tiba itu ada hujan. Lalu ya langsung saja mengambil jemuran dan tidak memakai sandal. Ini dengan lumut-lumut dan yang lain sebagainya. Lah tidak tahulah kalau itu ada hal-hal yang najis yang membatalkan wudhu. Apakah wudhunya batal atau tidak perlu wudhu lagi?
Terima kasih. Kena najis ya. Jadi wudhu terkena najis atau hewan yang mungkin najis. Jadi itu tidak membatalkan. Wudhu itu kan apa namanya kesucian yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah wudhu kena najis nggak batal. Tapi diri kita najis harus dibersihkan. Tapi wudhunya nggak batal. Misalkan kita wudhu ternyata kecipratan atau dijilati anjing, apakah terus wudhunya batal? Enggak. Wudhunya nggak batal. Tapi kita wajib apa namanya membersihkan najis itu sesuai dengan aturan. Itu juga hewan-hewan yang apa namanya yang mungkin najis mengenai badan kita ketika kita sudah berwudu itu tidak membatalkan. Ada lagi yang lain, silakan. Silakan Pak Sigit. Izin bertanya Ustadz. Gini Ustadz, di dalam dunia kecantikan itu kan ada namanya itu istilah treatment estetika Ustadz. Nah dia itu macam dengan pakai darah sendiri, kemudian darah itu diambil untuk diambil serumnya Ustadz. Setelah itu setelah menjadi serum, kemudian dimasukkan ke badan lagi Ustadz. Itu gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Darah selama masih di badan kita itu tidak najis. Makanya Al-Quran bilangnya kan audamam masfuha. Yang diharamkan itu atau yang najis yang diharamkan itu adalah darah yang sudah mengalir, itu sama dengan anggota badan yang sudah terlepas. Jadi anggota badan yang sudah terlepas itu ya kalau itu berupa darah ya sudah menjadi najis. Jadi tidak bisa secara umum tidak bisa dikembalikan lagi, kecuali memang ada dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkan, misalkan seperti rambut ya. Rambut itu masih bisa dimanfaatkan, ada dalil khusus. Kemudian juga karena sesuatu dari manusia itu. Tapi kalau darah itu kan lebih kuat dalil yang menunjukkan bahwa darah itu najis. Makanya nanti ada juga itu yang sering kita dengar kan, itu penggunaan plasenta itu ya, ari-ari daripada bayi digunakan untuk kecantikan. Itu saya kira juga perlu dihindari ya. Meskipun ini memerlukan kajian lebih mendalam ya. Apakah darahnya itu masih berupa darah serum atau apakah masih berupa darah atau sudah berubah lagi? Kan sudah berubah menjadi zat lain yang sudah beda. Lalu bagaimana dengan donor darah atau transfusi darah? Lalu bagaimana? Makanya di sini sebetulnya terkait dengan tadi konsep daruriyat dan tidak. Apakah itu betul-betul darurat atau hanya semacam, di dalam agama kita tuh ada konsep daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat itu sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendasar. Jadi necessity dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita tidak gunakan itu ya membahayakan nyawa manusia, membahayakan kesehatan, itu daruriyat. Lalu yang tahsiniyat, yang hajiyat. Daruriyat tadi, misalkan orang tadi kalau tidak menggunakan serum tadi bisa mati, nah itu daruriyat. Seorang yang tidak kita isi dengan transfusi darah, dia bisa mati, itu namanya daruriyat. Harus kita laksanakan, itu boleh. Walaupun mungkin najis nggak apa-apa, karena untuk menyelamatkan nyawa manusia itu lebih kuat. Lalu tingkatan yang kedua itu hajiyat, kebutuhan. Ini mungkin kebutuhan primer lah ya, atau primer kebutuhan, tapi tidak sampai kepada kebutuhan yang sangat mendasar yaitu nyawa, tapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia untuk sehari-hari, makan, minum, itu namanya hajiyat. Jadi kesehatan termasuk hajiyat.
Misalkan orang itu kalau nggak pakai serum tadi menjadikan dia kurang sehat. Nah itu bisa haji. Tapi kalau sudah tingkat yang ketiga, yaitu tahsiniyat. Atau dalam bahasa sekarang itu tadi itu, estetika. Estetika itu sebetulnya kebutuhan yang sangat terkait dengan penyempurnaan saja sebetulnya, tidak menjadi kebutuhan dasar. Jadi untuk kecantikan, untuk itu kan tidak sesuatu yang penting. Apa kecantikan itu tidak bisa selain menggunakan serum darahnya? Kan enggak juga. Jadi kecantikan yang lain masih banyak dan tidak banyak memengaruhi. Nah inilah yang sebaiknya dihindari kalau terkait dengan tahsiniyat. Apalagi untuk kosmetika tadi, untuk kosmetika yang menggunakan darah itu lebih baik menggunakan kosmetika yang betul-betul halal ya. Karena darah tadi itu aslinya kan memang najis dan haram dikonsumsi, kecuali kemarin kita bahas darah itu yang boleh dikonsumsi kan hanya dua, yaitu hati dan limpa. Itu kira-kira. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Di hari Sabtu kita berencana untuk menambah pengajian di hari Selasa atau apa nanti kalau waktunya kosong dan bisa kita tambahi. Ya pelan-pelan kita kaji. Al-Fiqhul Manhaji ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah mempelajari fikih dengan dalil-dalilnya, tetapi masih mengacu kepada satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.